Pohon jengkol udah berapa itu? Pohon jengkol mah banyak, pohon jengkol. Yang di sini aja kalau belasan. Belasan batang? Belasan maksudnya itu lebih daripada 10. Oh, belasan. Itu jengkol. Itu jengkol. Udah itu duku. Nah, duku juga buat ini semuanya itu 13 batang. Iya. Apalagi durian, duku, kelapa. Kelapa, iya. Nangka apa namanya? Kalau ini nangka. Ini cempedak namanya. Cempedak namanya. Cempedak ini banyak juga ini, 7 batang berapa? 7 batang. Ini nanti jadi kampung buah-buahan. Nah, jadi kalau musim buah-buahan, anak cucu nanti ke sini musim doren makan doren. Nanti musim duku makan duku. Apalagi ntar kalau musim ikan. Nah, kalau mau bakar kita udah siapkan kolam ini. Jadi kalau mau bakar ikan ya silakan ngambil gitu. Kalau ikannya lagi banyak kan ya, lagi besar-besar silakan. Iya, tapi itu untuk hiburan aja. Iya, tapi nggak Mas Udikin masih andainya nih perumpamaan Mas Udikin. Saya nih ada juga kan anak-anak ngaji gitu, sekali-sekali ya diajak sini namanya untuk hiburan. Ya kalau Mas Udikin mah rencananya ini rencana Mas Udikin masih perumpamaan Mas Udikin punya tanah di sini Sumatera yang kinian Mas Udikin ntar bikin pila. Iya, di sini pila disewain tempat ini. Coba kalau kita bisa beli buah-buahan, gak usah kita timbang-timbang. Kalau di Sumatera nih beda sama Jawa. Kalau di sana kan bikin pila disewa. Iya. Di sini boro-boro mau nyewa, disuruh nunggu aja nggak mau. Ya ntar nggak dapat duit kalau di sini bikin pila. Tapi pila. kedepannya ntar anak Sumatera ini ntar berubah. Berubah ntar. Ntar anak-anak berubah sekolah ke luar negeri, barangkali ke Bandung itu ntar perubahan itu diganti. Semakin anak muda itu semakin pintar, ntar berubah pikirannya, wah saya bikin kota durian. Nah itulah rambutan. Makanya anak-anak muda sekarang ini sudah banyak perubahan pemikirannya. Mendingan kalau perubahannya bagus. Perubahannya udah nggak bagus sekarang ini. Kita bikin pila, bikin pemancingan. Setiap orang yang datang tanam apa, tanam durian. Ayo sepuasmu, kalau bisa manjat, ayo. Ya suruh manjat. Kita jangan nongkrong ya punya, jangan nongkrong lah di sini sepoi-sepoi. Sepoi itu artinya. Tapi kalau orang datang suruh manjat, kita nggak kebagian lagi. Iya, nanti ada tamu datang suruh manjat, ngambil kalau mau bawa nanti bawa mau nggak tanggung juga nanti. Iya, tapi kan kita hasilnya itu uangnya dicari. Oh, maksudnya dijual? Iya. Enggak lah. Kita yang dicari. Kita nggak dijual, Kin. Namanya sedekah. Kalau ada tetangga, keluarga datang misalnya musim doren, ya kita siapkan, suruh buka doren, makan sama-sama gitu. Dia kasihlah oleh-oleh, entah 1, entah 2. Jangan banyak-banyak. Kalau banyak itu yang lainnya nggak kebagian. Kalau gitu mah, kalau di Bandung, di Rembang itu nilai ekonominya nggak ada. Setiap orang yang panen durian, bukan durian, maksudnya alpukat, kayak kentang, kayak ubi yang merah-merah, ubi Jepang namanya. Itu gak ada yang kita bagiin. Itu namanya segi hasil tani dijual, ada pengepulnya. Ya buat apa kita? Seandainya perumpamaan ya dapat 5 kintal, ya tetangga ya kasihlah segini, seplastik. Ya kalau di sini Kin ya, kalau musim buah-buahan, kalau udah ngasih sama tetangga ya udah nyicipin. Nah ada sisanya jual. Ini kalau di sini. Wah. Ribet kalau di sini. Enggak, kalau di sini mah. Tuh. Jadi kalau kita nggak ngasih sama tetangga, ya nanti tetangga punya buah-buahan juga nggak dikasih. Oh, kita. saling merasakan. Kalau di Lembang namanya orangnya cuek-cuek. Ya kalau kita nggak punya, ya kita mengandalkan beli. Nggak ada yang kemarin itu kan aku bawa pete banyak. Jadi bawa ke kampung ada yang nawar. Mang katanya dijual petenya. Enggak, saya bilang kalau mau dikasih. Enggak, saya mau beli. Enggak, saya masih ada uang di rumah, saya bilang. Ya bukan banyak, masih ada uang saya di rumah gitu. Nah,
Cap Amdi dimanapun benar sahabat Cak Andi nih Mas Sodiki, nenek Cap Amdi nih ayahnya. Perumpamaan nih, kalau kita belum pernah ke Lampung Utara, nyesel. Gak seru. Di sini kalau kita bawa anak istri apalagi ke sini, mampir ke sini 1 bulan. Kenyang dan bisa merasakan gini kelapa ya, kalau beli nih kelapa di Bandung asal mau nggak manjat ya. Kalau di sini gratis, ingat keluarkan semangat, kalau mau ambil sepuasnya, asal jangan 1 mobil. Di sini kalau 1 karung kata bapak ini sok, kalau bisa boleh ambil 1 karung ya. Sepuasmu. Kalau 1 mobil iyalah, masih ada tetangga saya di situ yang belum kebagian. Masa kok kamu juga kalau 1 karung silakan, kemampuan yang penting perut. Iya. Itulah, ini namanya walaupun orang Semendo wajahnya kasar-kasar, tapi hatinya lembut. Segala garang-garang musuh wajahnya. Segala makanan wajahnya sangar. Kasar. Yang garang-garang. Kalau kasar mah ininya wataknya. Iya, wataknya dan mukanya itu sangar. Kasar itu. Sangar itu bahasa orang asli Sunda. Enggak sangar. Kalau namanya dirinya orangnya kasar-kasar. Serem gitu. Serem mukanya ya. Kalau bahasa orang Bandung namanya serem. Dari segi wajahnya itu kayak orang yang bega, tapi ini kebanyakan enggak. Orang warnanya rambutnya pada gondrong, ininya bertato. Dia ini berjalan gak pakai baju. Ini karena cuacanya panas. Kalau yang disebut orang Bandung, kalau orang nggak pakai baju apa gondrong itu suka di jalan. Itu mah orang Sinting kalau nggak pakai baju. Iya, kalau di sini udah biasa lah rambutnya gondrong. Apalagi ininya senjata suka diambar gini. Suka deh pakai bedok. Nah, sempat pakai ini. Rambutnya gondrong di sini. Kalau orang Sunda yakin ya, kalau kami itu kadang-kadang heran ya. Orang Sunda itu bawanya bedok terus. Kami yang bedok itu yang dipukul yang bunyi itu di masjid itu. Kokol itu mah beduk. Beduk itu namanya buat orang. Gak bawa beduk. Iya, kalau golok gitu, kalau gelok bedog. Bedog ya. Bedog. Kalau bahasa bedog itu golok. Kalau yang di masjid itu mah bedug. Nah, itu maka sekaligus dia dengar orang Semendo itu kan bedog itulah, bedog yang dipukul di masjid itu yang dung. Itu namanya bedug. Bedog. Nah, itu. Karena kalau orang Sunda dan Melayu itu ada ciri khas dari lidah itu tertekan. Kalau orang Sunda itu lepas. Coba kalau orang Sunda ya. Orang Semendo itu bedanya begini, dia kaget. Kalau mau ke kebun orang Sunda itu bawa bontot, Iya, bontot itu apa bontot? Bontot itu bawa anak. Bukan bawa makanan yang itu namanya bontot. Bontot. Kalau bontot mah di sini namanya bawa apa, kalau di Bandung nggak ada. Yo bawa bontot katanya, kita mau ke kebun. Ya walaupun nggak kemana-mana, kalau orang Semendo bontot itu pantat. Iya, pantat. Makanya ekornya ada ekornya. Iya, makanya beda gitu. Tapi bagus juga itu. Bagus kata Sunda, ya jelek kata Semendo. Iya. Tuh. Paling bawa pikulan itu bawa boboko. Ambilin boboko bawa ke sawah. Ya. Namanya ambilin boboko. Boboko itu yang gini. Dit, mampir istirahat. Iya. Tuh. Orang itu kerjanya, Bu. Bagus. Dia nggak ini kerjanya. Nggak usah kita mandorin, nggak usah. Dia tuh kan tahu kalau dia capek istirahat. Dia kalau mau pulang misalnya itu lihat kerjaan ya. Kalau sudah sesuai pulang walaupun dia. Itu lihat kerjaan itu. Dari sini dia tuh. Jadi istilahnya itu dia bukan istilahnya tenaganya itu memang benar-benar dicurahkan, tapi lihat kerjaan juga sesuai, udah pulang ya. Orangnya rapi-rapi. Rapi-rapi sih aslinya. Dia itu lama dulu di Jambi katanya, kepake sama Pak Haji itu. Nah, karena dia mohon ke Lampung, karena keluarganya banyak di Lampung, dia pamit sama Pak Haji. Pak Haji tidak boleh sebenarnya dia ke Lampung ini. Mau tanah dikasih, perumahan dia siapkan. Untuk dia itu Pak Haji itu memang orangnya baik, cerita dia.
Tapi kenyataannya benar 9 tahun rumah Pak Haji itu. Pak Haji itu punya 50 hektar apa namanya itu karet itu ulah karet itu. 50 hektar mungkin. Jadi keluarganya ini ya cerita dia bohong, saya juga ikut bohong ya. Dia cerita itu keluarganya ini kurang jujur. Dikatakan kurang jujur, paling-paling sebulan itu dapat uang 15 juta, 20 juta, paling tinggi katanya 25 juta. Karet 50 hektar. Tenaga kan banyak tenaga yang nyerap tenaga 50 hektar. Ya sudah, dia inilah yang dipercaya sama Pak Haji. Dipercaya Pak Haji. Begitu dia yang megang sampai 50 juta, 60 juta. Ada yang curangnya. Ya makanya dia sayang Pak Haji sama Idi ini. Gak orangnya jujur gak curang, maksudnya gitu. Jadi setiap bulan dapat bonus dia nih. Dikasih TV yang berwarna 20 in, dikasih ya namanya uang kalau udah 50 juta itu mau dikemanain lagi. Tiap bulan. Ya? Tiap bulan itu. Kadang-kadang 60 juta. Tiap bulan 50 juta besar. Waktu itu karetnya ya stabil lah. Sekarang di mana rumahnya, Pak? Dia ini iya. Yang tadi kan? Dia ini 2 tahun semenjak dia pulang dari Jambi. Ya telantar. Ya kasihan lah kalau menurut nasib dia ini kan anaknya 4 atau 3 anaknya nih. Ya nunggu gubuk orang tinggal. Gubuk itu memang nggak ditunggu. Jadi dirunding sama yang punya. Kalau mau nunggu silakan tunggulah nggak apa-apa. Yang penting ya kalau bocor benerin itu. Tapi gini kan perumpamaan nih. Kalau saya kan habis gini kerja gini, perumpamaan ada tanah bertahan lagi, ntar bawa motor ke hutan lagi, perumpamaan dikin ini. Orang pagi sampai sore kerja dulu, yang sejamnya itu arahin ke situ. Apanya? Ke hutan, tenaga sisanya. Sisa tenaga orang yang kerja. Kok diarahin ke hutan? Saya gini. Tenaga saya perumpamaan. Ini saya di Bapak kerja. Saya sisanya waktu itu nggak diambai-ambaikan buat waktu istirahat. Tadi ke situ dulu, langsung pindahan ke kerja kita. Jadi itu habis kerja ada sisa buat ntar kita. Jadi setelah kerja dari sini ada waktu untuk istirahat. Nggak dipakai untuk istirahat, tapi dipakai untuk ke hutan. Cari kayu, cari apa? Cari kayu, kita bertanam kopi. Ya. Tanah siapa ditanamnya? Ya tanah pemerintah bisa. Iya di sana. Kawasan. Iya. Di sana. Di sini pun ada katanya kan. Ada di sini jauh. Cuma kalau jauh. pakai kendaraan kan alhamdulillah bisa. Ya kalau pakai kendaraan ya. Nah, si perumpamaan gitu. Jadi hasil dari kita buruh bisa buat makan istri. Nah, hasil dari kebun kita ya seumpama ada orang yang jual tanah. Ya. Kita bisa belilah dikit-dikit 1 tumbak, 5 tumbak buat bubuk. Tinggal di sini mau Mang Diki. Ya Mas Diki teman polanya gitu. Dari kerja di Bapak, entah sore pas waktu jam 3 atau jam 4 nggak pulang. Sedikit mah sembahyang di sini, ntar anak ini di kampung di sini, masuk dikit ntar ke hutan. Ya tanam yang gini pisang. Nah, pulangnya maghrib nanti kalau lagi orang wewe. Ya jangan, kalau ada Allah insya Allah Allah akan berani akan menjaga. Cuman orang itu jangan tertinggal sholat aja. Dimanapun sholat bisa. Yang penting jangan tertinggal. Kalau kita ingat sama Allah, walaupun akan dekat sama kita. Gitu. Kalau jauh sama Allah, kita juga Allah juga jauh. Dekat sama Allah dekat. Allah dekat. Walaupun di hutan pun lebih baik. Perumpamaan sholat sendirian daripada kita sholat jauh-jauh kita sendirian, lebih baiklah di gubuk sholat berjamaah itu udah 80 derajat itu. 27 kalau di hutan lebih kan. Kalau di hutan nggak ada jamaahnya kalau sendirian. Iya bukan, kalau ada bertiga nih. Bertiga sama itu lebih. Berarti orang kampung suruh ke hutan semua 80 derajat. Seandainya kita nih 50 derajat apa berapa dulu lupa lagi. 27. Iya, kalau berjamaah di mana-mana tempat 27. Itu 27. Di masjid masih. 27. Di rumah juga. Kalau di hutan ya nggak bisa lah.
Masih 27 tuh lah, enggak lah. Kalau seandainya di hutan 80 derajat, 80, nanti orang yang dari masjid nggak mau ke masjid, maunya ke hutan aja jamaahnya. Sama. Nanti di hutan lebih besar pahalanya. Tapi gini kan kita di obrolannya jangan 27. Obrolannya kalau di masjid itu bicaranya, ayo Pak. Ntar biar orang tetangga yang malas kerja itu gitu, wah bang di situnya kalau di hutan 80 derajat, masa 80 derajat, supaya orang itu tertarik. Kalau kita di 27 derajat, wah dibilik aja diam di rumah daripada di hutan 27. Di sini 27 tapi terpancing, 87 di situ di masih air dugan tadi masih ya? Ada. Bang, ambil dugannya tuh. Itu makan itu. Dugan. Air. Udah dibuka. Buka di mana? Airnya habis. Habis Mas Irin. Habis airnya. Suruh naik aja dia kalau mau ya. Iya. Soalnya kelapanya pendek. Ini yang enak mah. Ini enak. Ini segar nih. Basingnya lah, suruh dia mau ke sana pergi ke sini pergi ya. Udah habis Mang Dikin habisin. Yang itu mah airnya ya nggak apa-apa. Biar enak. Ntar Mang Dikin yang naik kasih. Kalau mau dogan ini aja naik, yang tadi habis katanya. Minumlah sepuas. Kalau mau dogan ambil aja. Istirahat katanya minum dulu nih. Air. Habis itu. Kalau mau air dugan nanjat aja lah, tadi habis. Ya udah kelapanya aja udah. Dia nggak mau air dugan. Orang sini lewat. Nggak bisa manjat kelapa dia ini. Nggak bisa. Makan Rudi. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Kelapa payah dia manjat kelapa. Ya kalau manjat kelapa ya payah, kalau batangnya ya Allah. Halo, malah tertipu nih, malah orang yang lagi serius nih, orang yang lagi serius dibohongin malah. Ntar ada logika, ntar kita bohongin. Bapak nggak bohongin, benar itu susah manjat kelapa. Ya kata bapak kan orang itu gak bisa manjat kelapa. Ya kelapa manjat gini gimana, orang kelapa bulat tuh di bawah. Kalau manjat kelapa, pohon kelapa bisa. Ya kalau pohon mungkin dia bisa kan. Mereka naik buah kelapa bisa. Gak bisa kalau naik buah kelapa ke atas. Capek dia naik. Lengser lagi. Iya. Tapi kalau pohon durian berapa tadi Pak? 12. Pohon duku? 13 itu. 13 katanya. Pohon duku. Pohon 12. Ya banyak duku. Dukunya udah mulai kemarin aja kon. Itu. Kalau durian nih. Pakai kalau ada 8 pikulan itu. Bukan kalau durian. Ya batangnya masih kecil-kecil soalnya itu udah lebat-lebat. Yang itu kan bapak yang durian itu kan. Ini udah bunga ini. Kalau bunga segitu, ntar itu ada berapa itu? Biasanya kebiasaannya. Enggak banyak kalau masih kecil itu. Ukuran 10-15 masih gitu. Bulan berapa Pak? Duku. Duren ini sama duku ini kalau kelihatannya bulan 1 udah bisa diambil gitu. Duku ini kalau mau manis, wangi itu sampai putih, jangan ngambil yang kuning. Kalau kuning itu masam. Tapi kalau sudah putih, apanya? Waduh, ininya kulitnya. Warnanya udah putih gitu. Bukan kuning. Bukan putih. Putih. Tapi itu masih ada besar-besar tuh. Apanya? Itu yang orang lain tuh, pinggir itu. Batangnya? Bukan itunya, pohonnya udah berbunga. Oh iya, itu juga. Iya. Yang tanaman orang zaman dulu tuh emang gede. Kalau ini nenek nanam Pak? Enggak, duku ini papa semua. Oh, duku papa juga. Duku papa. Dulu kan ceritanya nenek perempuan itu sebelum ini dikasihkan sama papa. Dia sudah, nih. Kita matiin dulu, kita lanjut lagi ke dan sambil kita bisa memetik rambutannya.